dari HI beserta Kang Diki akan menemani di Transdimensi hingga jam 24 nanti. Dan Anda pun seperti biasa bisa masuk di 251441. Sekarang aturan mainnya Anda boleh masuk dan satu pertanyaan aja. Sekali lagi untuk anggota HI, tolong Anda tidak diperkenankan ya, bukan tidak diperkenankan ya. Sekali lagi mohon ini acara untuk rekan-rekan yang masih awam tentang transdimensi. Oke, assalamualaikum Kang Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini ada surat nih Kang Diki ya. Isinya sangat unik nih, sangat dari menarik ya. Menarik juga tentang masalah ular apa itu. Ular ya ular nih ular. Kita bahas dulu surat ini ya, dari Deden Cililin ya. Deden. Ini menarik ini. Dulu mungkin saya pernah menjelaskan tentang perubahan DNA itu ya, tapi saya belum bisa memastikan apakah ini benar atau ini mungkin ada ular yang ada kelainan seperti bangkong dempak dulu mungkin ya, atau mungkin ya lain-lain hal mungkin. Ini saya bacakan saja suratnya. Dengan hormat kepada yang terhormat Kang Diki Zainal A di studio. Dengan hormat Kang Diki, saya ini pendengar setia acara Transdimensi yang dibawakan tiap Kamis malam di Radio Para Muda. Kang Diki, saya punya cerita aneh tapi nyata, yaitu tentang ular yang aneh. Begini ceritanya, yaitu ada seekor ular yang kelakuannya seperti manusia, misalnya menangis, matanya berkedip-kedip, bahkan makannya tidak mau daging mentah seperti halnya ular biasa. Ular ini makannya daging ayam yang sudah dimasak, minumnya susu Indomelek, serta sangat jinak, dan kulitnya seperti kulit manusia lembut. Manusia, mungkin lembut ini. Iya. Ini disatukan manusia lembut. Manusia lembutnya kumaha. Nah, Kang Diki, sampai saat ini orang-orang yang melihat datang dari mana-mana siang atau malam. Orang yang mau membuktikan pada datang ke lokasi. Kang Diki, wah ini loba Kang Diknya. Coba hitung tadi udah berapa Kang Diki nih. Kang Diki, saya juga tidak percaya sama sekali mendengar berita itu. Tapi setelah datang dan melihat sendiri ternyata memang benar. Kalau Kang Diki sendiri tidak percaya pada cerita ini, bisa dibuktikan sendiri atau dari kru Para Muda mungkin dari pendengar sendiri ingin membuktikan. Kang Diki katanya orang yang didatangi ular itu mimpi dalam mimpinya begini. Ini tanda kutip nih. Atau apa nih? Itu katanya bukan ular tapi manusia, yaitu anak kecil umur 4 tahun, perempuan lagi. Itulah impian yang kedatangan ular itu. Ada fax ya? Ada surat lagi. Oh, surat lagi ya? Iya. Kang Diki, yang mau ditanyakan sama saya yaitu apakah ular itu manusia atau jin? Tolonglah Kang Diki, kalau orang itu manusia atau jin, buktikan, karena Kang Diki saya khawatir tentang orang-orang yang melihat bisa jadi fitnah. Karena ada yang mengatakan itu ular jadi-jadian, yaitu orang tuanya muja pada siluman. Lalu anaknya memakai baju hikmahnya, pemberian dari siluman dan lain-lain. Kang Diki lagi ini. Karena sama yang punya ular itu sudah menanyakan pada kiai maupun dukun, katanya itu manusia tapi belum saatnya disembuhkan. Itu mah sanggup nanya. Itulah Kang Diki kisah yang ada di daerah saya. Kang Diki, mohon maaf kalau surat ini terlalu panjang dan mengganggu waktu Kang Diki. Tapi biarlah ini demi kaum muslimin supaya tidak menjadi fitnah. Terima kasih atas dibacakannya. Alamatnya di Cililin. Nah ini alamatnya katanya. Naik mobil jurusan Cililin dari Terminal Roli Panjang atau dari Ciroyom. Turun di alun-alun Cililin, terus naik ojek ke Kampung Gombong. Tanya aja ke tukang ojeknya mau melihat ular. Pasti sudah pada tahu. Nah begini. Dulu mungkin saya pernah menjelaskan. Memang ya, saya belum melihat sendiri ini ular. Apakah benar itu ular jin? Ataukah itu ular ini ya, ular penjelmaan manusia, sebab sampai sekarang masih ada yang namanya ilmu kutuk. Ilmu kutuk yaitu suatu ilmu hitam yang dapat merubah manusia atau merubah suatu bentuk ke bentuk lain gitu, suatu bentuk lain ke bentuk lain. Nah itu. Jadi cuma terakhir saya ketemu orang itu di Sumatera waktu saya jalan-jalan ke Sumatera. Daerahnya tidak perlu saya sebutkan di sini. Tapi ternyata dia memang punya kesanggupan untuk merubah DNA. Nah ini sebetulnya unsur manusia itu terdiri dari unsur-unsur asam deoksiribonukleik atau deoksiribonukleik asid. Jadi DNA biasanya disebut DNA. Nah dengan trik-trik tertentu kita dapat merubah sistem dan sebagainya. Jadi sifat-sifatnya pun bisa berubah.
Dan itu juga berlaku untuk orang-orang yang nyegik, yang nyupang, yang mendapatkan kekayaannya dengan menyembah pada binatang-binatang sebetulnya. Seperti yang nyegik jadi babi, yang nyupang jadi ular, dan sebagainya. Cuma untuk kasus ini yang di sini saya belum membuktikan sendiri nih. Jadi saya belum melihat sendiri, jadi saya belum bisa memutuskan apakah itu ular betulan atau penjelmaan dari katanya tadi anak kecil, ataukah jin yang entah bagaimana caranya berubah wujud gitu ya. Jadi prosesnya mesti dilihat langsung. Ya mesti saya lihat langsung. Mungkin nanti saya survei dulu nih. Saya tidak bisa menyimpulkan langsung gitu. Saya tidak saya tidak mau gegabah lah. Saya tidak mau gegabah sebab saya harus melihat dulu baru saya bisa menyimpulkan. Nah, kalau saya tembak di sini saja itu mungkin saya khawatir jadi subjektif gitu ya. Jadi saya khawatir tidak objektif. Nah, tapi ciri-cirinya ya ini ciri-cirinya. Ular kejadian, ular yang penjelmaan dari manusia itu tidak pernah berupa ular-ular yang kecil seperti kobra misalnya gitu ya. Biasanya ular sanca ke atas gitu lah. Jadi ular yang agak besar, ular-ularnya ular besar biasanya sanca itu. Bisa sanca kebang, sanca manuk dan sanca-sanca yang lainnya gitu. Ularnya besar-besar dan terakhir itu saya pernah menangani kasus ular kejadian itu pada tahun berapa ya? 89 kalau salah, 88. Nah, itu memang prosesnya agak lama dan akhirnya alhamdulillah dalam waktu berapa hari, hampir 40 hari itu baru bisa berubah lagi jadi orang itu. Itu pun setelah dukunnya dibereskan begitu ya dalam tanda kutip gitu ya. Jadi akhirnya alhamdulillah itu bisa berubah lagi. Memang ada ya, itu ada. Dan saya menangani sendiri kasus itu. Kalau misalnya untuk orang-orang yang tidak percaya itu wajar ya. Tapi karena saya mengalami sendiri dan kemudian ini alhamdulillah saya bisa menyembuhkannya. Dan apabila yang tidak percaya itu sebaiknya bagaimanapun juga banyak sekali hal-hal yang tidak kita bisa percaya padahal ada gitu ya. Banyak sekali yang believe it or not gitu ya. Yang mungkin karena kita kekurangan informasi atau karena alat-alat ukur kita yang kurang, makanya kita belum bisa menerima secara logika mungkin begitu. Tapi kalau misalnya alat-alat ukurnya sudah ada, insya Allah segala sesuatu itu bisa terima oleh akal. Itu yang kesulitan. Tapi kadang-kadang banyak orang yang sombong ya. Ya banyak sekali yang sebetulnya dia itu tidak mengerti apa-apa tapi sok logis ya gitu kan. Banyak orang yang begitu. Jadi begini, nggak mungkin itu termasuk akal itu mah gitu. Nah, dia mengucapkan itu tuh ketika ada orang bilang sewaktu-waktu kita dapat ke bulan begitu. Wah, tidak mungkin, nonsense gitu. Tapi ternyata dibuktikan ya, orang bisa ke bulan gitu. Dengan dengan bantuan roket begitu ya. Apollo ya. Apollo mungkin dulu Sputnik gitu ya. Apollo atau Sputnik atau apalah. Yang jelas terbukti bahwa manusia itu sampai ke bulan, bukan ke bulan bahasa Sunda gitunya, keluar kebul gitu, haseup gitu ya, bukan. Nah, ternyata yang namanya tidak masuk akal itu ternyata relatif. Sekarang tidak masuk akal, mungkin nanti segala sesuatunya itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, itu yang kadang-kadang kita itu harus berpikir secara objektif. Jangan dulu kita mengambil kesimpulan sebelum kita itu membuktikannya sendiri begitu. Kadang-kadang orang suka langsung simpulkan tidak mungkin lah, malas mikir ya gitunya, malas mikir dan sebagainya. Padahal segala sesuatu mungkin saja terjadi sebab tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia itu. The truth is out there gitu ya kalau di X-File mah gitunya. Nah, terus ada pertanyaan lagi ini yang banyak sekali. Kemarin waktu saya kan banyak tamu nih ceritanya ke Pasirwangi 20 teh ya. Tiap hari itu breg gitu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi banyak sekali ternyata antusiasme masyarakat pada hal ini ya, pada hal-hal yang metafisik itu ternyata besar sekali. Dan kalau misalnya salah informasi itu yang berbahaya untuk masyarakat begitu ya. Jadi kita akan informasikan seobjektif mungkin gitu. Jadi kita tidak akan pernah subjektif gitu ya. Jadi saya menginformasikan pun sesuai dengan kenyataan gitu. Jadi saya tidak pernah mengambil kesimpulan sendiri gitu, berdasarkan keuntungan sendiri itu enggak. Jadi kalau misalnya kenyataan begitu, saya ucapkan begitu. Malah kadang-kadang tanpa tedeng aling-aling gitu ya, teulem-eulem gitu, aku mangke gitu. Kalau misalnya ada yang protes ya silahkan saja gitu kan. Ya itu mah kalau kenyataannya begitu, kalau misalnya dia sanggup merubah kenyataan begitu silahkan saja kalau mampu gitu kan. Nah, sekali lagi kan pembuktian jadinya kan ya. Nah gitu. Makanya itu saya undang di sana untuk siapapun begitu yang mau protes, yang mau belajar, yang mau setuju, itu semua saya undang, saya mau tukar pikiran, saya undang ke sana. Sebab bagaimanapun juga manusia itu rasa ingin tahunya itu selalu tinggi. Dan bagaimanapun juga kemanapun kita pergi pasti
akhirnya bertanya gitu. Akhirnya mentoknya ke pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu, apakah ini, apakah itu, dan kita itu hidup selalu diakhiri dengan pertanyaan begitu. Kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu gitu kan. Akhirnya bertanya terus. Belum pernah warak bertanya begitu. Ada informasi baru nanya, Yang jauh-jauh mau beli TV aja kan nanya dulu gitu kan ya. Nah, bertanya begitu. Cuma masalahnya ada yang tertutup dan ada yang terbuka pikirannya. Kalau yang terbuka, dia nerima dulu informasi, baru selidiki gitu kan. Tapi ada juga yang tertutup, dia tidak mau menerima informasi. Jadi kekeh, saya yang paling benar gitu kan. Padahal di dunia itu tidak ada sesuatu yang saklek gitu kan. Allah misalnya, Allah menghendaki sekarang begini, besok bisa saja dirubah kan, itu prerogatif Allah kan ya. Nah, kemarin ada yang nanya gitu, Mas, atau Kang, atau Pak kan suka orang beda-bedakan manggilnya ya. Tapi kebanyakan manggilnya Kang gitu, meskipun orang itu udah kepala 6. Kemarin ada yang latihan 4 orang kepala 6. Nah, ada juga yang ini yang apa? Yang lain nanya begini. Yang lainnya itu yang nanya begini. Kang Diki, saya kemarin dengar katanya siaran di salah satu radio katanya. Ini saya sebutkan saja ya, langsung saja. Ini saya dengar katanya di Rase katanya, di Rase FM Arkadia. Kemarin tuh membahas Kang Diki katanya gitu, mengatakan bahwa Kang Diki itu pernah bertapa di Garut katanya. Apa benar begitu Kang? Aduh, nah itulah. Saya sudah datangi langsung itu ke orang-orangnya, saya bilang begitu. Saya itu melarang murid-murid saya untuk bertapa. Sekarang saya digosipkan bertapa. Nah, itu kan sudah merusak nama baik saya bilang begitu. Ya memang waktu itu saya usut itu, saya urus sampai akhirnya mereka itu 3 kali siaran minta maaf. 3 kali siaran memang waktu itu saya minta mereka itu coba Anda itu kan mengaku masyarakat ilmiah, saya bilang begitu. Arkadia itu dari Pandau Padma ya. Nah, Anda itu orang masyarakat ilmiah, kata saya itu. Anda itu sebaiknya jangan berbicara berdasarkan kabar burung, kata saya itu. Jadi sebaiknya selidiki dulu, jangan sembarangan. Saya itu menyuruh murid-murid saya untuk tidak bertapa, kata saya itu. Dan melarang yang namanya bertapa itu kan haram, dilarang gitu. Tidak sholat, kan bertapa, tidak makan, tidak minum begitu kan. Itu menyiksa diri. Sekarang saya digosipkan bertapa, apakah itu bukan merusak nama baik saya bilang begitu. Saya datangin ke sana, ke Cipadas itu, yang ke markasnya itu ke Cipadas. Saya datangin ke sana. Ini maksudnya apa? Saya bilang gitu. Maksudnya apa? Ya akhirnya mereka menjelaskan ini kesalahpahaman, minta maaf begitu. Kalau bisa nanti siarkan lagi, saya bilang begitu. Permohonan maafnya itu harus didengar oleh seluruh pendengar, saya bilang gitu. Sebab bukan apa-apa. Saya itu menjaga sekali nama baik. Dan kalau misalnya Anda rusak nama baik saya bilang, berarti Anda cari sengketa dengan saya begitu, kasar nama gitu. Ya itulah. Ya. By the way, kita kembali lagi ke masalah itu tentang ular tadi, mungkin pembuktian, dan ada lagi sebuah surat dari ITB nih kalau iya. Dari nih? orang Bali nih kalau saya. Orang Bali. Iya, Bali. Gede Mugi, dari Gede Mugi R-nya saya nggak tahu nih R-nya apa nih. Foto anak saya, ini ada fotonya nih. Bersama ini Kang Diki pengacara transdimensi. Oh ini transdimension nih. Tapi nggak apa-apa lah, sama saja akhirnya dimensi juga sih. Radio Paramuda Bandung. Dengan hormat, bersama ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu pada Kang Diki. Nama saya Gede Mugi R, asal Bali, beragama Hindu. Saya tinggal di Bandung sejak September 1996 dalam rangka tugas belajar di Pasca Sarjana ITB Bandung. Saya mendengarkan acara Transdimension. Ini Dimension ya, Dimension atau Dimension apa, Dimension atau Dimension ini bacanya ya. Secara kebetulan pada minggu kedua bulan Juli 1997 saya sangat tertarik dengan acara Transdimension di Radio Paramuda ini. Karena kebetulan istilah-istilah yang Kang Diki sebutkan saya sudah pernah dengar sebelumnya dari seorang teman saat saya ngobrol-ngobrol masalah kerohanian waktu saya masih di Bali. Permasalahan yang pada malam ini saya ingin kemukakan adalah mengenai anak saya yang pertama. Foto terlampir ini suratnya belum saya baca nih. Saya baru baca sekarang nih. Anak saya ada 2 orang, keduanya laki-laki, yang pertama berumur 3 tahun 1 bulan, yang kedua 1,5 tahun. Ini 1,5 nih. Anak saya yang pertama sampai kini belum bisa bicara. Kalau diajar bicara selalu lain-lain, tidak mau memperhatikan. Padahal kalau ketawa, menangis atau berteriak bisa keras-keras dan kencang. Sedangkan anak saya yang kedua sudah pintar bicaranya.
Setelah saya sekeluarga ada di Bandung, atas petunjuk dokter, anak saya dicek saraf telinganya di lab dialisis ya, ternyata normal. Ketika dicek saraf di kepalanya, tes EEG, ternyata normal juga. Dan pada saat di speak terapi tidak mau konsentrasi. Apakah Kang bisa membantu mendeteksi anak saya lewat media foto ini? Kenapa sebenarnya anak saya ini? Mohon penjelasannya dan atas segala informasinya sebelum dan sesudah saya ucapkan banyak terima kasih. Ini anak nih. Ini kebetulan anak saya juga saya bawa ke sini nih. Ingin ikut dia. Tadi seharian gak ketemu bapaknya. Nah, saya lihat dulu ya sebentar. Ini mungkin Mugi masih memonitor nih, Pak Mugi ya. Karena anaknya sudah 2, saya bilang Pak aja, sebab sudah jadi bapak. Sebentar saya lihat ini, sebab ada ya yang namanya di psikologi juga itu ada ini ya kelainan-kelainan semacam begini gitu. Jadi secara psikologi ada juga anak-anak yang ini apa yang mengabaikan gitu ya, abai begitulah. Ini istilah umumnya gitu, saya istilahkan secara umum gitu. Terus apa? Jadi tidak susah sekali menangkap sesuatu. Padahal saya lihat anak ini memang ini ya. Kalau secara struktur atau secara ini saya lihat secara fisik begini itu normal, nggak ada ini. Cuma mungkin ini yang mesti kita ini. Kalau bisa Pak Mugi ini ke saya lah. Jadi ini kan masalah pribadi ya Pak Mugi ya. Jadi saya tidak akan bisa nyatakan di sini. Jadi sebaiknya Pak Mugi datang ke sana bawa anaknya lah, gitu kalau bisa. Sekalian saya terapi begitu ya. Sekalian saya terapi. Jadi nanti saya cerita banyak, begitu. Sebab ini masalah yang harus saya ceritakan banyak sekali. Dan tidak akan bisa saya ini di sini sebab waktunya ya. Saya terbatas waktu dan sebab sekalian saya terapi juga anaknya. Dan kalau bisa Pak Mugi datang saja ke Pasirwangi nomor 20 begitu. Ini saya lihat memang anaknya kalau secara struktur, saraf dan sebagainya ini memang normal. Cuma mungkin ada sesuatu yang ini, tapi bukan sesuatu itu bukan dari makhluk gaib, bukan ya. Ada kelainan aja. Bukan. Iya memang ada kelainan sedikit lah. Nah kelainan itu yang nanti akan kita bahas. Kalau perlu nanti saya terapi anaknya gitu. Nanti saya terapi dan kelihatannya ini ada sesuatunya itu memang secara medis ya, bukan sesuatu yang non medis begitu. Nanti mungkin bisa kita bantu. Di sini itu ada inilah kelainan di ini apa? Di dalam ininya mungkin kalau istilah umumnya batinnya mungkinnya gitu ya. Saya istilahkan gampangnya lah gitu. Nantilah saya jelaskan Pak Mugi. Mungkin Pak Mugi sebaiknya datang saja ke Pasirwangi nomor 20, tapi mungkin Senin, sebab besok saya mau libur dulu nih. Kebetulan tadi saya ada sesuatu yang mesti saya kerjakan dan sangat menyita tenaga saya. Jadi besok mungkin saya cuti dulu nih. Saya menyutikan diri. Istirahat total ya? Iya, istirahat total. Bukan istirahat total ya, istirahat total. Tidak akan ini lagi nih. Ya jadi sehari lah, saya minta ngerenghap begitulah. Saya minta ngerenghap sebab kebetulan capek. Tadi saya kehabisan energi nih. Nah, dan kalau misalnya saya suruh mendeteksi, saya sekarang kekurangan, terus terang saja. Sekarang saya kekurangan energi nih. Sebab tadi energi saya dipakai terlalu banyak sekali. Jadi saya fokuskan dulu untuk pertahanan, saya itu banyak musuh. Jadi ada sebagian saya khususkan dia. Luar selimut nih? Luar dan dalam gitu. Kalau dalam selimut itu bukan saja tumbilanya. Tumbila, kutu busuk itu kan dalam selimut juga itu. Kalau kapuk kasur. Ya, by the way itunya. Ya, baik untuk Pak Gede Mugi, kalau bisa untuk terapi selanjutnya Bapak datang langsung aja ke Pasirwangi. Ya, langsung saja, mungkin Senin ya. Kalau ini Senin lah. Kalau nggak telepon dulu lah ke 520-6733 jam 8 sampai jam 12. Kalau lewat jam 12 telepon ke 756-3341. 756-3341. Nah itu jadi nantilah sekalian saya terapi begitu. Kasihan ini anaknya Pak Mugi. Jadi nanti bisa saya bantu lah. Ini mungkin sel-sel otaknya kurang berkembang ini Pak. Jadi mungkin nanti saya bisa bantu. Aduh. Oke, sebelumnya kan bisa ada pengumuman nih dari istilahnya ketua umum nih ya, ketua besar nih kepada seluruh pelatih-pelatih utama LSBD Hikmatul Iman, harap hadir tanggal 10 Agustus ya. Ada acara rapat sekali lagi kepada seluruh pelatih utama SLBD, harap LSBD BD ya. Harap hadir tanggal 10 Agustus 1997.
ada acara khusus pokoknya ya. Oke, sebelum kita tambahan lagi pengumuman ini. Ini untuk para murid Hikmatul Iman ya, untuk para murid. Iya. Untuk latihan gabungan, nah ini kita akan mengadakan latihan gabungan nih ceritanya. Tapi nggak jadi di setiap, nggak jadi setiap, jadinya di STKS tanggal 10. Tanggal 10 sekarang itu jadinya di STKS. Kita tidak jadi mengadakan di STIEB, tapi jadinya di STKS pukul 7 pagi. Nah, sekalian itu pengumuman dari tambahan. Pengumuman tambahan. Ini ada beberapa yang sudah masuk. Ini surat ya? Ini apa? Pertanyaan ya? Pertanyaan kita langsung mengudara ya. Iya. Go ini ya, go phone. Ini mah pengumuman ya. Kebaca nih Agus Panjailukan. Ini nih pertanyaan yang biasanya ditanyakan pada Dr. Naik L. Tobing. Agus Panjailukan, apa betul bahwa orang yang suka onani gitu ya? Onani yang ini apa? TD-nya, tenaga dalamnya bisa berkurang. Bagaimana bisa begitu? Lantas bagaimana yang sebenarnya? Nah, begini ya, onani. Sebetulnya yang namanya onani ya, itu kan dipaksa ya. Dan sebetulnya bukan hanya onani lah yang mengurangi tenaga dalam itu. Hubungan seksual secara biasa pun itu mengurangi. Sebab begitu kita mengeluarkan sperma, ini untuk laki-laki ya, nanti si energi yang ada di tenaga dalam yang terkumpul itu ikut keluar. Sebab Anda mungkin tidak tahu bahwa yang namanya sperma itu suatu zat sakti ya. Itu zat sakti bisa merubah, itu bisa jadi manusia itu. Yang seperti apa? Yang seperti toge itu ya, jalan-jalan gitu ya. Jadi si partikel-partikel unsur-unsur sperma itu kan seperti toge berjalan tuh. Toge berjalan, kalau di film Look Who's Talking itu bisa ngomong gitu, Bruce Willis waktu yang pertama. Nah, itu suatu zat-zat sakti begitu ya. Dan itu memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk kehidupan selanjutnya, untuk meregenerasi, untuk mereproduksi. Berarti di sana itu terkandung segala jenis yang namanya unsur di sana. Unsur yang pembentuk bisa jadi manusia meskipun harus bergabung dulu dengan sel telur begitu ya. Nah, tapi suatu ini ya, kalau misalnya kita lihat itu sumber-sumber energi manusia itu terdapat di dalam itu. Jadi apabila kita terlalu sering, terutama untuk yang berlatih tenaga dalam nih, yang berlatih pernapasan begitu, yang berlatih tenaga dalam murni, nah itu ya kalau bisa inilah, selain Anda sering ini juga ya. Ini soalnya onani itu nggak bisa dilarang nih, siapapun, meskipun iya di depan kita, nggak tahu di belakang ya gitu ya. Kalau secara agama mungkin itu ini ya, masih ada kontroversi di sana. Jadi masih yang ini membolehkan, yang ini melarang. Alasan yang membolehkan daripada ke perempuan cina gitu. Ada yang melarang gitu. Oh jangan, nggak boleh, itu kan namanya udah ini apa, udah buang-buang macam-macam lah. Jadi banyak sekali ini, masih banyak inilah di masyarakat tuh masih banyak pro dan kontra di sana. Memang sebaiknya itu dikurangi, sebab bukan apa-apa ya. Itu meloloskan, itu mengurangi tenaga dalam, itu betul-betul mengurangi. Mungkin banyak sekali orang-orang yang belajar tenaga dalam itu tidak sadar akan hal ini. Tenaga dalam yang murni ya, metafisik juga itu mengganggu itu. Dan lihat saja para atlet ya, lihat para atlet. Atlet yang tadinya juara dunia setelah kawin, lihat prestasinya di Indonesia ya ini ya. Di Indonesia lah lihat, seperti Icuk Sugiarto gitu ya, kan juara dunia dia. Setelah kawin lihat prestasinya, hilang. Terus siapa tuh yang kemarin tuh, yang wanita tuh, yang juara bulu tangkis juga, siapa? Susi. Ya. Nah itu setelah kawin lihat. Nah itu rata-rata ya, atlet-atlet kita, ini kebetulan ya para muda Sport and Music Station ya. Jadi sebaiknya itu dibahas tuh. Bikin survei pada atlet-atlet yang setelah kawin kenapa prestasinya menurun, tidak seperti di luar negeri. Seperti Florence Griffith Joyner atau yang lain-lain itu. Itu tetap kan prestasinya tetap konstan. Kenapa gitu? Karena berlatih terus, selain nikah juga, selain ini juga ya, buang-buang gitu ya. Itu juga berlatihnya itu terus tetap continue. Tidak seperti di kita gitu. Pohoe latihan deh gitu kan. Setelah nikah mah gitu inget-inget etawe pemajikan atau misalnya inget salaki gitu kan. Nah, itu justru ini kritik membangun juga ya untuk para atlet kita. Jadi jangan sampai melupakan latihan setelah menikah begitu kan. Jaga prestasi kita, lihat juga lah. Kalau bisa survei lah gitu kan. Iya. Nah,
Ini pertanyaan Agus dari Panjelekan. Dari apa ini Uber? Devi ya, Ujung Berung. Oh, Ubernya. Devi Uber, Ujung Berung. Katanya khodam itu ada di setiap manusia. Apakah saya ada khodamnya? Kalau tidak ada, apakah bisa diadakan? Bagaimana cara menggunakan khodam tersebut? Begini, bukan khodam ya. Setiap manusia itu memang diikuti oleh namanya setan karin. Si karin ini yang mengikuti manusia itu sejak lahir sehingga sampai meninggal itu jin. Jadi ada tiap orang begitu lahir itu sudah diikuti oleh yang namanya jin bernama karin. Itu kita sebut karin sajalah, jin yang ikuti dari lahir sampai meninggal. Dan karena jin itu usianya ribuan tahun, jadi dia hafal seluk-beluk dan pengetahuan kita semua. Kalau misalnya kita insinyur, dia juga ikut insinyur begitu. Kalau kita pintar, dia juga tahu pengetahuan kita. Makanya banyak yang ngaku-ngaku Syekh Abdul Qadir gitu ya, yang kesurupan, kasurupan gitu. Saya Syekh Abdul Qadir gitu. Padahal Syekh Abdul Qadir bukan orang Sundanya. Tapi bisa ngomong Sunda gitu. Tapi dia tahu persis gitu. Syekh Abdul Qadir itu ini di bagian mana gitu ya. Kemudian pintar gitu. Terus ada yang ngaku-ngaku saya Prabu Siliwangi, saya Prabu Surya Kencana gitu. Padahal kasurupan di tetangganya ngakunya sarua gitu kan. Jadi sini kemasukan Syekh Abdul Qadir di tetangganya Syekh Abdul Qadir deui gitu. Seberapa Syekh Abdul Qadir di dunia teh gitunya. Nah, itulah. Jadi ada tiap orang itu diikuti oleh yang namanya setan. Setannya itu setan karin dan dia ikut terus sampai meninggal. Dan kalau misalnya ada kesempatan, nah begini. Biasanya 40 hari setelah orang itu meninggal, ada sisa-sisa energi dari tubuh orang itu yang dimanfaatkan oleh jin. Dimanfaatkan oleh jin untuk dapat masuk ke dimensi kita. Dan banyak sekali kan, biasanya orang rumah setelah beberapa hari ditinggalkan atau misalnya dipakai orang meninggal misalnya, ini biasa sok rada geuman gitu. Malah kadang-kadang suka ada yang ngeliat gitu. Itu nu ngajanteng cicing gitu. Jika bapak gitu, nah saya gitu. Ditanya kan kalau misal belum tahu kan pernah kejadian juga ini, kejadian biasanya sebelum 40 hari ya. Sebelum 40 hari. Sebelum 40 hari. Ada juga kejadian yang kemarin tuh kita bahas tuh. Iya. Yang apa? Yang udah ngobrol tapi ternyata begitu ngobrol sama ibunya udah meninggal kan 3 hari yang lalu gitu kan. Nah itu pernah ada tuh. Dan mungkin siapa waktu cerita teh Iwan ya? Iya, sama. Oh iya. Nah itu jadi ada fenomena-fenomena hal semacam begitu dan itu terjadi dan banyak sekali ceritanya gitu. Tapi banyak juga yang nggak percaya gitu karena tidak mengalami sendiri gitu ya. Ya udah, kalau misalnya dia berpendapat begitu, tanya dulu kenapa kamu percaya Tuhan, kamu kan belum pernah ketemu Tuhan gitu kan. Kalau misalnya kita kan ada banyak yang so rasional gitu ya. Nah kenapa kamu percaya Allah gitu, kerjaan kamu belum pernah ketemu Allah gitu kan. Oh lihat itu fenomenanya gini. Nah itu kan. Nah itu jadi banyak sekali yang di dunia itu tidak mungkin, banyak sekali yang mungkin jadi istilahnya tidak ada yang tidak mungkin lah di dunia itu. Mungkin saja terjadi sebab banyak sekali yang mengalami begitu kan. Banyak sekali yang tidak diberi rezeki oleh Allah untuk mengalaminya, ya jangan syirik gitu ya. Jangan langsung antipati gitu, bohong gitu kan. Nah itulah. Jadi seperti tadi tiap orang itu memang, tapi bukan berarti dia itu jadi khodam gitu, belum tentu ya. Kalau khodam itu artinya pengawal, dia itu belum tentu melindungi kita. Nah biasanya dia itu ngikutin kita, mempelajari kita, dan kemudian menyamar jadi kita, begitulah kasarnya mah. Jadi kalau misalnya kita sudah meninggal, terus ada yang kesurupan kita, ada bukan kita yang masuknya gitu, bukan kakeknya atau neneknya gitu ya, bukan bapaknya itu bukan, tapi apa seluk-beluknya itu si karin itu jin. Gitu. Tapi kalau misalnya orang diselubungi oleh aura, itu memang sudah ada itu. Jadi apakah saya ada khodamnya, saya tidak tahu ya. Sebab tadi saya tidak nelfon langsung nih dengan Devi. Dan ini pengumuman sekali lagi, ini untuk para penelpon. Jadi kalau misalnya Anda ingin diminta melihat aura dan sebagainya, jadi maaf saja, saya mohon maaf hari ini saya tidak bisa menservis Anda dengan itu ya, sebab energi saya sudah hampir habis nih gitu. Tadi saya melakukan suatu hal yang betul-betul menguras energi saya. Nah kasar mau perang gitu ya. Ya saya tuh banyak musuh nih. Nah jadi saya betul-betul energi saya terkuras. Jadi maaf saja kalau saya sekarang tidak bisa melihat aura atau melihat melihat secara supranatural dari sini gitu. Jadi maaf saja gitu. Jadi saya tidak menservis Anda dengan baik gitu. Out of service begitu. Untuk hari inilah, untuk
siaran ini. Mungkin selanjutnya saya servis baik lagi Anda lah, gitulah kasarnya begitu. Kalau tidak ya, Ada pertanyaan lagi? ada banyak tenang aja. Kalau tidak ada, apakah bisa diadakan? Itu sebetulnya gampang kalau diadakan begitu ya. Tapi sebaiknya untuk para pendengar, kalau misalnya Anda ingin meningkatkan kemampuan, sebaiknya dengan kemampuan Anda sendiri dan cara yang halal lah begitu ya. Jangan dibantu-bantu oleh makhluk lain, sebab terbukti bahwa manusia itu jauh lebih hebat dari segala macam makhluk Allah yang lainnya begitu. Itu dicontohkan ketika Nabi Sulaiman memerintahkan mengambil singgasana Ratu Bilqis di surat An-Nahl itu ya. Yang diceritakan bahwa jin ifrit itu seberdirinya Nabi Sulaiman dari duduk. Sedangkan ada manusia yang sekejapan mata, sekicip langsung ada gitu. Nah itu berarti jelas bahwa kemampuan manusia jauh lebih hebat dari makhluk Allah yang lainnya. Apalagi jin gitu. Jin itu kan makhluk lemah gitu nya. Cuma kita anggap hebat tuh karena jin itu energi dan banyak sekali yang dimanfaatkan oleh manusia. Bagaimana cara menggunakan hadam tersebut? Nah ini kalau misalnya kita memang sudah ada, itu tergantung dari fungsinya, Anda ingin apa begitu. Tapi sebaiknya janganlah ini untuk Devi gitu. Kalau misalnya Anda ingin meningkatkan kemampuan, sebaiknya kemampuan yang sudah diberikan Allah pada Anda, fasilitas yang diberikan Allah pada Anda, kuatkan, tingkatkan itu saja. Dan rahasianya latihan. Jadi tidak ada dengan mantra-mantra, puasa-puasa, bacaan-bacaan dan sebagainya. Apalagi yang pakai mantra gitu ya. Karena kegerjeman kabur katonjok gitu kan ya kalau misalnya ini. Nah itulah, banyak lemah dari anak setisi ini. Mohon penjelasan mengenai konsep ketauhidan. Nah ini panjang ya. Ketauhidan ini masuk ke agama. Jadi tauhid dan sebagainya, sebaiknya saya jelaskan tuh tidak di sini ya. Sebab ini ya, memang nanti mungkin kita bahas ya. Tapi sekarang bukan waktunya. Khusus kita bahas mengenai tauhid. Sebab bagaimanapun juga yang namanya masalah metafisik dan sebagainya itu berhubungan erat dengan yang namanya konsep-konsep keagamaan gitu ya. Sebab agama itu berhubungan ini nyambungnya dan metafisik. Allah itu gaib kan, maha gaib. Dan yang namanya gaib itu relatif, bukan hanya yang tidak terlihat oleh mata gitu. Tapi ada sesuatu hal yang super gaib. Allah sendiri itu kan maha gaib ya, maha gaib. Dan sedangkan pengertian gaib di sini itu apakah yang tidak terlihat saja oleh mata? Apakah ada pengertian lebih dalam dari sana? Apakah rahasia-rahasia Allah dan sebagainya? Gaib itu luas sekali gitu. Nah, nantilah saya jelaskan khusus itu masalah ketauhidan. Iya, tentang tauhidnya. Khusus itu nanti kita bahas. Tapi kalau misalnya ini anak stisinya mau datang Pasirwangi, saya sangat senang sekali menjelaskan itu. Apalagi soal-soal agama, saya senang sekali ini menjelaskan soal agama. Dan biasa saja kalau misalnya saya yang kurang gitu ya, saling melengkapi lah. Bagaimanapun juga, nobody's perfect lah ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun masih banyak kekurangan begitu. Jadi masih memerlukan input-input. Kalau misalnya Anda memberikan input pada saya, insya Allah saya terima dengan suka begitu ya, dengan senang hati gitu. Dari Nina Buah Batu. Dulu punya pacar, guru SMA, kata orang dia itu sakit ingatan, tapi dia suka sholat. Dia itu katanya punya ilmu saifi. Mungkin saya pikiran deh. Tapi ternyata pikirannya terganggu gitu. Jadi bukan saifi begitu ya. Saifi apa nih? Saifi geni, saifi banyu atau saifi angin begitu kan, banyak saifi itu ya. Atau yang ngaji saifi, dan mengaku sering didatangi oleh jin. Apakah betul seperti begitu? Dan kadang dia sering tidak sadar, benarkah itu? Mungkin saja ya. Ini banyak sekali orang-orang yang mempelajari aji saifi ya, mau saifi geni yang bisa mengeluarkan api, atau misalnya ada saifi angin yang dapat bisa mengeluarkan angin pukulan yang dahsyat sekali. Ada saifi banyu yang dapat mengeluarkan hawa dingin dari tangannya. Ada juga ini saifi ini ya. Sepertinya semacam melipat bumi itu. Jadi saifi bumi biasanya orang nyebut, tapi itu jarang orang yang memiliki. Jadi ilmu saifi bumi itu dia dapat melipat, seolah melipat bumi. Dia dapat berkelebat, jarak antar Bandung Arab itu bisa per detik begitu ya. Nah semacam begitu. Tapi ya itu yang namanya ilmu saifi itu kan ilmu-ilmu yang dibantu jin. Dan biasanya syarat-syaratnya itu kadang-kadang suka ini dulu ya. Nah gitu. Katanya ada yang gila dulu baru ketaekan gitu. Malah ada yang gilanya keterusan gitu ya. Nah, karena itu ketaekan gitu ya. Nah, tapi ada juga begini.
Jadi dia itu terganggu jiwanya itu karena frustrasi katanya kan gitu kan. Begitu dia tembak-tembak lebeng nanaonan gitu kan. Kepikiran frustrasi begitu. Akhirnya stres, terganggu, depresi dan sebagainya. Dan begini ya, rata-rata orang-orang yang punya ilmu Haji Saifi ini meskipun terganggu jiwanya, tapi sholatnya itu nggak berhenti, malah berlebihan begitu, berlebihan. Tiap sholat sunnah dia jalankan, tapi bari ada sesuatu yang lain gitu di sholatnya itu. Ayo ini aneh nanti gitu, sambil luak liuk gitunya, sholatnya luak liuk garo. Terus disampurkeun ngelihat dua bari kumat kamit gitunya, kalau misalnya ada yang aneh atau misalnya ada yang heureuy gitu di masjidnya disampurkeun diliatin, terus diajak ngomong dulu, yang gini-gini teruskeun di salatna gitu. Terus ada lagi yang ini tiap ada yang lewat Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Atau tiap ada yang lewat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiap ada yang lewat tuh. Kayak waktu dulu saya ada dokter selamat, waktu saya dokter selamat ada di sana, yang tiap lewat Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Terganggu. Terus ada lagi yang di ini yang terganggu tuh ya seperti itulah. Jadi ngomongnya ngacapruk gitu. Bahwa saya ini megalomania. Ada yang dia megalomania. Jadi seolah dia itu wali gitu ya. Seolah-olah dia itu nabi, syekh gitu. Jadi bikin aliran baru gitu. New wave gitu ya. New wave. Nah, ini pertanyaan dari masih dari Nina ini. Tapi terus kalau batu kecil pukulkan dengan halus, dia langsung keluar. Ini langsung keluar apa nih? Dia langsung muncul gitu. Jadi misalkan dia di kamar, begitu dia langsung keluar. Gitu. Oh gitu, seperti sezen gitu, jini gitu. Ini ilmu Saifi apa gitu? Saifi jini mungkin. Sihir juga. Iya jelas. Yang begitu-begitu sihir. Itu sisa-sisa peninggalan ilmu sihir pada waktu para wali itu merubah ya. Jadi para wali itu dulu itu waktu menyebarkan agama Islam di Jawa ini, kan di sini yang kuat tuh pengaruh dari agama lain ya. Nah itu untuk merubahnya itu perlu proses kan, tidak bisa dirubah, nggak boleh begitu ini ganti aja. Nah itu kan kalau misalnya nggak boleh langsung itu kan ada ini ya semacam pertentangan lah gitu, nentang gitu kan. Perubahan yang mendadak itu menimbulkan masalah kan. Nah itu diganti, jangan itu rubah aja bacaan dengan ini, nanti bisa gini-gini. Nah itu. Tapi misinya belum selesai, para walinya keburu habis gitu kan. Nah sampai sekarang masih gitu ada gitu kan. Malah dianggap bahwa ilmu itu para wali begitu. Banyak sekali. Ini ilmu dari wali ini. Ini ilmu dari wali ini, buktinya apa gitu. Pernah ngobrol nggak langsung dengan walinya gitu kan. Nah Siti Jenar katanya sesat gini. Pernah ngobrol nggak dengan para wali dan Siti Jenar begitu kan. Itu kan dari mulut ke mulut ya. Itu dari bukan mulut ke mulut ini ya, apa maksudnya. Biasa makin jauh aja. Suatu berita itu makin jauh itu makin hebat kan. Itu Oke biasa. deh, Diki, karena kita jeda dulu ya, mesti ke Jakarta. Oh iya. Setelah berita Anda bisa masuk di 2514401 dan Anda bisa berdialog langsung. Namun sekali lagi Anda diperkenalkan satu pertanyaan, dan hari ini Kang Diki tidak bisa langsung mendeteksi Anda ya, kalau Anda yang pengen dilihat auranya. Iya. Halo, selamat malam. Halo. Dengan Halo. siapa nih? Ada Alvan? Iya. Di mana? Di mana? Oh di depan nih. Iya. Saya mau nanya tentang ini, ada jimat Iya. itu dijual belikan di koran aksi itu, Di mana? di majalah aksi koran. Oh iya. Itu benar itu atau emang hanya untuk dijual gitu? Itu iklannya gimana tuh? Bunyinya? Itu ada sapu tangan Al-Mubarok, Al-Mukaromah. Iya. Saya ngerti. Itu bukannya di majalah aksi ya. Banyak juga majalah-majalah lain. Itu tabloid ya, aksi kalau nggak salah tabloid ya. Iya tabloid. Tabloid. Ada juga tabloid Aura, mungkin pernah baca ya. Terus ada juga itu di majalah Liberty, majalah Misteri, atau di Buana Minggu atau korannya. Anda pernah baca Buana Minggu? Jarang itu. Jarang ya. Ya. Ada kalau misalnya Anda ingin melihat yang klinik-klinik atau yang ini itu di majalah Misteri atau majalah Liberty gitu. Itu iklan semua. Iklan yang jual jimat, yang jual susuk, yang jual dan sebagainya gitu ya. Nah, begini. Itu sebetulnya orang-orang yang jual jimat ya. Orang-orang yang jual jimat itu dia jualan. Seperti dagang lah, kita dagang ini. Tapi laku itu ya. Ini jangan kira ini tidak laku ya, itu laku.
Banyak zaman sekarang itu orang-orang yang inilah hanyut ya. Orang yang namanya orang hanyut, yang namanya rumput pun jadi pegangan kan. Apapun yang dia dapat dia pegang jadi pegangan begitu. Orang-orang yang hanyut, yang imannya itu tipis. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, kalau misalnya jimat itu tanpa izin Allah itu tidak akan bisa berfungsi itu kan. Yang jelas jimat itu kan bantuan jin dan kitanya juga jadi syirik kan gitu, bisa jadi syirik, bisa jadi musyrik begitu. Memang kadang-kadang suka ada khasiatnya karena dibantu jin, ada khasiatnya itu. Dan biasanya kalau makin hebat khasiatnya itu harganya makin mahal begitu kan, makin mahal. Malah ada yang ngaku-ngaku dijual mirah delima katanya. Oh, benar ada. Nah, mirah delima gitu ya. Mirah delima itu kalau misalnya yang betul-betul asli mirah delima ada orang yang berani beli itu 3 miliar. Ada itu yang berani beli sampai 3 miliar. Terus ada ini apa? AT katanya, AC gitu, anti cukur, anti tembak gitu ya. Banyak orang yang berani beli itu. Yang katanya itu ini ya. Ya? Tuh Halo? artis Kenapa? gitu kan. Ada juga katanya yang saya kan pelayaran. Nyari berlima gitu. Nyari apa? Berlima, Mirah delima. Mirah delima. Teman. Dia perlu berapa? Itu untuk hipnotis dia datang itu dia bisa apa yang kita mau dikasih gitu. Seperti itu. Ada juga memang ya. Tapi ini aduh maaf, ini suaranya biarpet ya. Telepon masuknya nih. Dep gitu suaranya. Nah, begini. Memang ada gitu ya. Memang ada yang semacam begitu dan memang keampuhannya juga ada gitu. Dan, ya, halo. Halo? Ya, ini biarpet suaranya ya. Suaranya biarpet dep gitu. Oh iya. Jadi kadang-kadang suka hilang suka ada. Jadi pertanyaannya ini kurang jelas. Tapi gimana nih? Nah itu yang dijual itu berarti bisa hilang dong ya? Bisa hilang kalau misal betul yang asli dan tidak setuju dengan majikan barunya mirah delima gitu ya. Oh gitu. Contohnya mirah delima aja, yang asli. Nah sebetulnya kalau misal kita lihat sebetulnya mirah delima itu bukan pusaka yang paling bagus di persilatan itu. Itu baru pusaka yang nomor kesekian, yang level kesekian. Banyak lagi yang lebih kuat dari itu, seperti caling ya, atau seperti ada lagi gobang itu dan sebagainya. Nah itu asal masyarakat tahu saja bahwa mirah delima yang sekarang beredar itu tidak ada yang asli. Sebab mirah delima itu yang aslinya itu hanya satu, yang lain-lainnya itu anak-anaknya. Jadi yang beredar sekarang itu yang mungkin yang turunan keberapanya gitu. Yang aslinya itu cuma satu dan bentuknya kalung, tidak dicincinkan gitu ya. Yang betul-betul mustika begitu, mustika mirah delima. Cuma kita jangan menggantungkan hidup kita itu pada yang namanya mustika lah. Sebab tubuh kita itu mustika dan bagaimanapun mustika itu harus disesuaikan dengan kimia tubuh orangnya. Dan kalau tidak cocok dengan tubuh kimia tubuh orangnya, tetap si mustika itu kabur lagi gitu. Hilang lagi gitu. Meskipun sudah diberi berapa miliar begitu. Itu yang asli mana? Soalnya kan ada tuh yang di. Halo? Iya. Yang dari Kalimantan. Halo? Kurang jelas ya? Yang dari Kalimantan. Iya. Ada seorang kiai itu punya pohon delima. Perlu diambilin sama anak-anak. Tapi yang satu ada nggak diambil gitu. Akhirnya diambil sama bapak itu. Pas lagi digigit, lagi dimakan tuh ada jatuh. Apa betul itu? Kalau itu bukan ya. Mirah delima itu tidak semudah itu ngambilnya. Dan paling itu palsu. Tapi dia apa? Oke, Devi. Seperti tadi Iwan ya, kasih satu pertanyaan aja. Soalnya ini banyak nih rekan lain yang mau masuk ya. Oke, jadi seputar mirah delima itu. Terakhir ini ada kenapa? nih ya. Ya? Apa masih ada apa enggak ya? Apa? Kenapa? Oh sekarang masih ada nggak kan di mirah delima yang aslinya? Yang asli masih ada. Gelang. Halo? Ya? Ini ada, saya punya gelang gitu ya. Ini bagaimana nih? Ini terakhir aja nih. Banyak masih ada apa enggak gitu? Gelang apa? Gimana? Apa? Di tangan itu, yang di bahu. Begini ya, Devi. Ini Devi ya?
saya sekarang mungkin untuk sementara ini saya tidak bisa melihat dari jarak jauh ya. Oh iya. Sebab saya kekurangan energi nih. Oh iya. Saya tadi sudah melakukan sesuatu hal yang benar-benar menguras energi dan itu untuk keselamatan saya. Ya self defense lah. Oh iya. Dan Oke, Devi jadi gitu maaf aja saja dulu ya, Dev. hari ini Kang Diki tidak bisa mendeteksi aura apapun ya untuk Anda ya. Oke, makasih Devi ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekali lagi untuk para pendengar. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Untuk kali ini, hari ini saja saya tidak bisa mendeteksi Anda dari sini. Karena saya betul-betul kekurangan energi nih. Saya sudah melakukan suatu hal untuk self defense yang betul-betul menguras energi. Silahkan. Oke, selamat malam dengan siapa nih? Halo, malam. Nah gitu, jauh-jauh masuk aja gitu. Iya. Itu taunya tapi Devi betul-betul kehilangan kesadaran atau Sulaiman. Oh, maaf. Maaf saya tadi ini aduh saya lagi ini lemah sekali ya sekarang tuh. Sulaiman Ya. masih di memori saya itu masih Devi ini. Sulaiman ini Sulaiman waktu katanya kesurupannya itu ya. Iya. Itu tidak bisa tidak sadar atau misal sadar tapi tidak bisa ngontrol gitu. Ya kadang-kadang sadar, kadang-kadang gimana gitu ya. Saya udah berusaha untuk baca-baca kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang mainin gini apa sih? Misalnya saya baca Qul tuh jadi dimainin gitu. Qul gitu. Oh iya ngerti. Ya udah gitu juga kan sama temen gitu ya ditolongin. Ditolongin setiap pokoknya alhamdulillah ada temen gitu yang nolongin. Terus dia bilang pertama sih ya karena ya emang ada yang masuk, terus pas sering-sering lagi kan teman kayaknya bosan atau gimana ya, katanya biasa katanya biasa gitu, katanya bilang gitu. Saya juga nggak tahu sih ini emang kesurupan atau mungkin karena apa sih hati saya yang kurang yakin atau gimana gitu. Ya itu aja ya dulu ya pertanyaannya begini ya. Ini Sulaiman. Ya. Ada dua kemungkinan. Kalau untuk segi kejiwaan itu ada yang namanya ya gangguan jiwa ringan gitu ya. Tapi ada juga yang namanya poses atau kerasukan gitu. Jadi ada juga orang-orang yang tidak bisa mengontrol dirinya dan ada suara-suara lain begitu. Yang kadang-kadang suara itu ngeledekin gitu. Nah, gini gitu. Ngapain dibacain itulah gitu. Kita mah gak akan mempan sama yang gitu-gitu. Terus kalau misalnya ada lagi yang ngomong, ada yang ngomong nggak, Dev lagi, Sulaiman? Ngomong gimana maksudnya? Ya, ada yang semacam ngomong ke telinga gitu, ke batin gitu, ada nggak yang ngomong? Paling ke batin aja gitu, jadi ke kalau ke telinga sih nggak kedengeran, cuman dari batin tuh pengen gimana gitu, pengen keluar. Ya ngerti. Ya pokoknya kadang-kadang ini apa sih dada tuh sampai sesak gitu. Iya. Gitu. Iya. Itu bisa ditolong. Ya. Dan itu banyak kasus yang begini ya. Banyak sekali. Jadi bukan hanya Anda aja. Ya. Itu bisa ditolong. Ya takutnya kan saya sebentar lagi kan takut maksudnya nggak akan takutnya di Bandung gitu ya. Takutnya kejadiannya tuh di tempat tempat yang baru tuh kayak gitu. Gini aja, Senin lah ke sana ke Pasirwangi. Ke Pasirwangi kira-kira jam berapa ya? Jam 8 sampai jam 12 lah. Malam. Bukan. Pagi. Jam 8 sampai jam 12. Iya, pagi. Ya Kang ya. Nanti saya bantu lah. Iya, makasih. Iya, makasih Sulaiman ya. Iya. Ya, silakan untuk yang lain di 2514401. Sekali lagi, hari ini Kang Diki tidak bisa mendeteksi Anda yang ingin melihat aura ya secara langsung. Jadi Iwan batasi satu pertanyaan aja karena banyak rekan-rekan yang lain pengen masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Sama Yuli. siapa? Yuli. Oh, Yuli. Yuli di mana, Yul? Iya, Di mana? Hasan Saputra. Oke. Hasan Saputra. Silakan Yuli. Ya, tolong. Halo. Halo. Ini biar pet nih suaranya. Ya, ini kurang gitu. Kurang. Kecilin dong radionya. Radionya bisa dikecilin. Ya. Iya. Halo. Halo. Iya, halo. Agak dikejauhin dikit Bu radionya Bu. Saya lagi ada masalah. Aduh. Nggak, gini apa? Saya tapi tahu bacaannya. Halo. Sebentar. Ini Yuli sebentar. Halo. Halo. Halo.
Gini ya, saya itu lagi ada masalah sama calon saya. Iya. Dia itu pergi tanpa pamit, udah 1 minggu. Saya ingin tahu keberadaannya itu di mana. Gitu. Dia juga nggak tahu di masalah apa dia yang sedang dipikirkan. Oh iya. Ya ngerti. Begini ya, untuk Yuli ini masih memonitor kan? Iya. Aduh, ini saya mohon maaf. Saya belum bisa menolong sekarang nih. Oh gitu ya. Saya kekurangan energi nih. Oh gitu. Jadi saya sudah umumkan bahwa saya itu kekurangan energi sekarang itu. Jadi mungkin nantilah kalau mau datang saja Pasirwangi. Kalau daerah Pasirwangi itu sebelah mana? Pasir Luyu. Di depan di Soekarno Hatta, di depan LAN. Soekarno Hatta. Iya. Depan LAN ya. Ya, depan LAN ya. Oh. Untuk sekarang ini saya belum bisa nolong apa-apa. Oh gitu. Sebab terus terang saja saya kekurangan energi ini. Gitu. Kebetulan juga sayanya kayak perempuan sama laki-laki biasanya beda ya. Ya, kenapa? Itu jadi hawanya gitu. Itu kayaknya saya mau mengeluarkan hawa itu unek-unek saya di hati itu nggak bisa keluar. Jadi akhirnya saya cuma bisanya itu nangis gitu. Oh gitu, iyalah. Nggak bisa sadar diri kayak gitu. Ya nanti itu kita bisa kita bantu mungkin ya. Ini ya. Yuli. Ini sekarang umurnya berapa tahun Yuli? Ya 24. 24 ya. Saya sebut Yuli aja ya. Iya. Ya, jadi soalnya biar akrab lah gitu ya. Jadi maaf saya belum bisa bantu gitu. Kalau misalnya gitu. Anda punya ini misalnya Anda belum punya kerapuhan gitu ya, terutama emosional begitu, nantilah bisa kita bantu bagaimana. Tapi kalau untuk Pama itu siapa yang hilang tuh? Siapa? Ya. Yang hilang tuh tadi siapa? Maaf. Tadi biar Pat sih suaranya ya. Namanya Adi. Ya. Itu siapa, boyfriend? Ya calonnya gitu. Iya gitu ya. Ya nantilah bisa kita lihat ya. Cuma mungkin ini maaf saja tidak bisa sekarang ya. Nggak bisa sekarang. Ini untuk khusus tuh hari ini. Soalnya ini banyak yang terpakai lah kekuatannya. Gitu. Oke, Yuli, jadi gitu ya. Untuk hari ini Kang Diki tidak bisa langsung mendeteksi. Jadi Anda bisa datang aja mungkin hari Senin ya Kang Diki ya. Hari Senin ke sana lah. Ke Pasir Luyu ya. Pasirwangi nomor 20 ya. Oke, makasih Yuli ya. Enggak, gini kalau semuanya lewat telepon bisa nggak? Ya. Kalau semuanya saya lewat telepon gitu. Ya, tapi jangan sekarang. Mungkin gitu. Senin ke sana gitu ya. Gitu bisa lewat telepon. Oh, bisa ya. Ya, energi saya sudah pulih lagi. Saya suruh datang ke sana tuh kayaknya nggak bisa gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Lewat telepon aja. Boleh. Oh iya deh. Ya, makasih. Oh iya. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, tadi saya meninggalkan para tamu saya nih di Pasirwangi. Jadi saya mohon maaf nih. Mohon maaf karena memang waktu tadi itu saya mesti ada yang dikerjakan itu untuk keselamatan saya. Dan ini untuk untuk para pendengar yang ingin datang ke Pasirwangi, kalau bisa Senin ke sana. Besok saya mau cuti dulu lah. Mau istirahat dulu besok saya. Jadi Senin ke sana. Ini sekalian pengumuman juga ya. Halo. Ya. Ya. Dengan siapa? Dari Bayu. Bayu ya. Nah, gini kan. Di mana? Bayu di mana? Di Babatu. Babatu ya. Nah, kan dulu kan saya pernah pergi ya ke sana, ketemu sama orang pintar lah ya. Istilahnya. Terus dia itu ngasih orang pintar ya. Pernah diukur IQ-nya berapa? Terus dia itu ngasih ini barang ya, kayak dari bekas peluru gitu. Iya. Terus dia itu suruh dari kelongsong gitu. Tapi kecil ya. Iya, kecil sekali. Terus suruh disimpan. Tapi katanya karena takut hilang dimasukin ke tubuh gitu. Itu kelongsong peluru ya? Itu kaliber berapa tuh, kecil sekali? Enggak, potongannya itu dari iya, potongannya. Terus dimasukin ke tangan ya. Tapi katanya kalau udah di Bandung dibuka lagi. Cuman lupa lagi cara bukanya, itu bisa nggak dibuka itu? Itu peluru itu ya? Ya bisa aja sih. Prek we. Iya, by the way ya, bisa saya bantu lah, Kalau misalnya mau dibuka gitu ya. Kapan ya? Ya Senin ke sana lah. Ke sana, ke Pasirwangi. Iya Senin tapi dari Senin ke sana. Ke Pasirwangi. Pasirwangi aja. Itu nggak akan apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, tapi kalau betul-betul peluru nggak meledung mah. Iya. Nggak akan ada apa istilahnya efeknya gitu? Ya nggak. Soalnya sampai sekarang itu bawaannya itu panas, soalnya berkelahi apa gitu. Ya bisa. Ya gitu aja. Iya, mangga. Oke, makasih Bayu ya. Silakan untuk yang lain di 2514441. Sekali lagi, Kang Diki malam hari ini tidak bisa mendeteksi Anda yang ingin bertanya tentang aura gitu ya. Jadi Iwan batasi satu pertanyaan aja untuk Anda, soalnya banyak rekan-rekan lain yang penasaran pengen bertanya 10 menit. Halo, transdimensi. Halo, selamat malam. Halo.
Halo. Ya, halo. Dengan siapa nih? Halo? Halo. Dengan siapa? Dengan Yuni. Yuni. Yuni di mana? Yuni Buah Batu. Iya, Buah silakan Batu. Yuni. Iya. Halo. Ya, silahkan terus. Go ahead. Hit me. Ya, pertanyaannya Yun apa? Halo. Yuni dengar radio nggak? Dengar. Iya, sok pertanyaannya apa? Silakan aja, Langsung. Oh, ya udah. Oke, biarin ya. Buah Batu diprioritaskan ya, banyak sekali yang masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Dengan siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Diki, ini Iya. mau tanya tadi Dengan siapa ini? dengan Solihin Kang Diki Solihin di di Dago. Dago ya. Ya. Tadi mengenai masalah ini gaib gitu kan. Iya. Kalau yang itu ada tingkatannya, kalau maha gaib gitu kan itu gimana gitu? Iya, Maha Gaib itu Allah ya Subhanahu wa taala. Kalau jin gitu, Kalau jin itu tidak terlihat aja karena tidak ini dimensinya lain begitu. kalau malaikat gitu, kalau Malaikat juga sama tidak terlihat gitu karena kalau dimensinya lain. kayaknya tempatnya sama nggak gitu? Beda. Oh beda. Beda. Tapi kita bisa nggak gitu? Ya? Kita nggak. Gak bisa ngelihat mereka enggak. Oh nggak bisa. Dimensinya lain. Seperti angin lah, nggak kelihatan kan sama kita tapi kerasa gitu. Oh, iya. Frekuensi radio nggak kelihatan sama kita tapi kan bisa dipakai gitu kan. Itu juga sama gaib. Itu gaib karena tidak memantulkan cahaya. Dan karena sensor-sensor retina atau kornea dan sebagainya itu tidak bisa mendeteksi itu karena tidak memantulkan cahaya. Oh iya. Nah, itu yang gaib untuk tidak terlihat ya, gaib yang tidak kelihatan. Ada lagi gaib yang lain dimensi. Seperti jin, malaikat dan Allah sendiri ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Mungkin karena dia maha gaib ya, otomatis kan itu Tuhan segala. Tuhan segala ya. Ya Kang Diki, saya sangat tertarik Kang Diki itu Kang Diki. Iya. Saya datang ke sana itu jarang ada Kang Diki-nya. Kemana? Datang kemana? Ke Pasirwangi. Kapan Telepon itu? saya itu waktu itu, tapi kalau begini katanya ke Jakarta katanya. Oh iya, itu mah kebetulan aja mungkin. Tapi orang lain waktu ke sana ada kok sayanya. Banyak nggak Kang Diki? Ya? Banyak. Oh banyak ya banyak. Sok aja ke sana lah. Iya Kang. Nanti saya jelasan habis lah. Ya gaib apa? Mungkin bisa saya bantu lah nanti pengen ngelihat apa gitu. Bisa saya bantu. Iya. Waktu saja gaib kan? Waktu yang namanya waktu itu gaib. Kita tidak pernah tahu kan ruang dan waktu itu lewatnya kemana nih? Kemarin itu kemana sih gitu? Kenapa nanti di alam apa? Di padang mahsyar itu atau misalnya waktu kita dihisab gitu ya, itu diperlihatkan amal kita dari kecil sampai meninggal tuh itu disimpan di mana gitu, dimemorikan di mana gitu kan. Ruang dan waktu itu ternyata tidak hilang. Nah, itu nanti bisa dibahas lah. Kalau perlu saya bantu nanti ke ininya apa, kalau in time travel dan sebagainya gitu. Ya saya alhamdulillah itu Kang Diki lah. Mudah-mudahan gitu pingin nama ini Iman gitu. Iya betul. Ganti aja namanya. Iya. Solihin Iman. Oke, Solihin gitu aja ya. Ya, makasih Kang Diki. Mali. Makasih. Silakan untuk yang lain 251401 masih banyak waktu ya hingga jam 12. Halo, selamat malam para Buddha. Halo. Dengan siapa nih? Ini pakai Sevi Banyu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Nah, guru. Ya di mana? Di Dago. Di Dago. Dekat ya, Dago yang guru. Saya mau tanya, Iya. saya kan dulu pernah ikutan tenaga dalam. Iya. Bisa dites nggak apa masih ada atau enggaknya? Aduh, ini maaf ya, maaf. Saya ini sekali lagi ini pengumuman untuk para pendengar. Khusus untuk hari ini saya tidak bisa mendeteksi dari lewat telepon. Khusus untuk hari ini dan saya tidak bisa mendeteksi secara supranatural dari jauh. Sebab saya kekurangan energi. Terus terang saya kekurangan energi sekarang. Karena saya sudah melakukan hal-hal yang untuk self defense gitu. Terus mau tanya, Iya. kalau misalnya perguruan apa sih tadi Pasirwangi ya? Iya di Pasirwangi ya. Itu tenaga dalamnya pakai apa ya? Latihan pernapasan. Nggak pakai zikir? Enggak, itu kalau zikir itu bukan tenaga dalam ya. Kalau yang pakai zikir itu tenaga gaib. Beda, tenaga dalam dan tenaga gaib itu lain. Kalau tenaga gaib dari luar, kalau tenaga dalam dari dalam. Kalau tenaga dalam itu jadi energi kita yang kita pakai. Tapi kalau tenaga gaib yang bantuan jin, terutama kalau pakai wirid ya, bukan zikir ya. Kalau zikir itu mengingat Allah. Tapi kalau wirid itu membaca sebanyak-banyaknya. Membaca sesuatu yang diulang-ulang dan banyak-banyak itu wirid. Tujuannya itu jelas bukan karena Allah, tapi karena ilmu, karena apa gitu. Nah itu bukan tenaga dalam, itu bukan tenaga, sekali lagi bukan tenaga dalam. Itu tenaga gaib. Oh tapi Halo? Zikirnya itu tadi apa namanya wirid? Wirid. Ya. Kalau zikir itu artinya mengingat Allah. Kalau kita jalan ya di jalan kalau lagi mengingat Allah itu zikir, berzikir. Ya jadi zikir wiridnya ini sambil mengatur pernapasan gitu Pak.
Oh, sambil mengatur pernapasan. Nah, jadi dengan cara tertentu, napas naik, napas turun sambil membaca ayat-ayat tertentu gitu, Pak. Oh, kalau begitu sama itu juga. Apalagi kalau sudah begitu gitu. Anda konsentrasinya jadi ke nafas bukan ke wirid. Oh, begitu ya. Iya. Jadi udah aja nggak usah wirid lah, nafas mah nafas aja gitu. Tapi kalau nggak dibaca itu nggak terjadi Nggak jadi perubahan gitu ya. Nah, sebetulnya bukan dari nafasnya tapi dari wiridnya itu. Oh, begitu. Iya, bukan dari nafasnya. Kalau nafas itu kita tidak perlu baca apa-apa. Itu diisi nggak oleh gurunya? Enggak, ya cuman kita ada masa pembayatan gitu. Oh, di beat ya. Ya sama aja gitu. Kalau gitu kan banyak istilahnya, ada di beat, ada di buka, ada diisi, ada yang dirawat, macam-macam istilahnya. Tapi yang jelas itu ditransferkan dari guru ke murid. Sebab kalau hanya dari wirid saja terus dibantu pernapasan itu lama ya. Lama sekali gitu. Dan itu khodam. Biasanya ada khodam yang ini atau pengawal yang ini yang ikut gitu, dan bukan dari energi tubuh sendiri, bukan. Cuman kira-kira ini dari yang putih apa yang hitam ini kira-kira? Kalau semacam begitu itu masuknya ke golongan hitam berselubung putih. Jadi banyak sekali sekarang itu misi-misi iblis ya, misi-misi iblis yang diberikan pada manusia biar tidak kelihatan tapi memusyrikan manusia. Itu masuknya ke sihir. Oh gitu. Iya. Ya tapi kan kita dalam keadaan uduk ini, Pak. Ya meskipun itu ya, itu kamuflase namanya. Oh gitu. Kamuflase. Jadi untuk menipu orang. Sekarang itu kan Dajjal udah turun ya. Jadi pengumuman sekarang itu Dajjal sudah turun dan sekarang itu fitnah di mana-mana. Dan pemutar balikan fakta sekarang di mana-mana, bukan hanya di berita. Tapi ternyata di dalam hal-hal keilmuan semacam begini, pemutar balikan fakta itu sudah terjadi dan terjadi sudah lama sekali. Seperti wirid-wirid ya. Itu wiridkan Asmaul Husna misalnya begitu kan. Jadi 99 nama Allah. Nah, kita karena ngelihat itu nama Allah, jadi kita terkecoh. Ini mah ada nama Allah gitu kan. Padahal niatnya sudah bukan karena Allah, itu sudah mulai syirik kan begitu. Kita sholat aja. Kalau sholat kita hanya pengen diterima masuk UMPTN misalnya ya, itu setelah itu habis aja nggak sholat lagi, itu sudah syirik. Jadi bukan lillahi ta'ala Jalil. Nanti kita sambung Senin kalau Bapak udah. Iya boleh. Energi dapat mengukur gitu, Pak. Boleh. Terima kasih, Pak. Kembali. Ya ini penuh pengertian nih. Iya, bagus deh. Silakan di 25144. Selamat malam Pak Muda. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa? Dengan Edi. Edi ya. Yadi di mana? Edi di mana? Di Serang. Sadang Serang. SDSRG ya. Oke, di satu pertanyaan saja ya. Ya, silakan. Jadi saya tuh pernah ikut perguruan cara dalam ya. Ya, terus udah hampir 1 tahun lah diisi ya. Isi ya. Ya udah pernah diisi. Terus sayanya keluar gitu. Apa masih ada kemungkinan di saya? Sebetulnya itu udah berapa lama? Udah 1 tahun. Udah 1 tahun lebih. Ya. Begini ya, Edi. Kalau misalnya ada istilah diisi, ada istilah dibuka, ada istilah dirawat atau ada istilah di beat, itu bukan tenaga dalam. Sekali lagi, bukan tenaga dalam. Ya. Itu tenaga metafisik, tenaga gaib. Jadi itu tenaga-tenaga yang ginilah. Waktu Edi melakukan praktek dulu, Ya. kan itu emosi mental gitu ya. Ya. Nah itu tidak ada angin pukulan kan? Tidak tiba-tiba lawan mental aja gitu kan? Kalau tenaga dalam ada angin pukulannya. Edi bisa mementalkan lawan misalnya dari jarak 2 meter, celeng, gulitik. Tapi coba padamkan lilin dari 1,5 meter, bisa nggak? Oh, iya. Dengan dorongan tangan gitu. Nah itu kan, itu bukti bahwa yang Anda miliki itu bukan tenaga dalam, tapi tenaga gaib, tenaga metafisik. Dan biasanya kalau misalnya itu sudah tidak pernah dilatih lagi, itu ada kemungkinan hilang atau masih ada dengan kadar yang sangat rendah sekali ya. Jadi low gitu ya. Jadi low energy gitu. waktu saya kemarin mencoba ya, mencoba dengan teman saya yang ada perguruannya gitu. Iya. Terus mencoba saya yang bertahan di itu nggak ada lah. Oh, gitu. Itu nggak ada gitu. Justru sayanya yang kena gitu. Oh gitu ya. Iya. Atau lawannya mungkin temannya yang lebih tinggi. Itu bisa jadi kan? Bisa jadi aja. Mungkin karena Edi nggak pernah. Itu kapan itu terakhir tuh dicoba tuh? Hari Minggu kemarin gitu ya. ya. Dan Edi sudah setahun nggak latihan gitu ya. Iya. Nyawa wajar ya atau gitu mah ada tuh gitu mah. Mungkin udah nggak ada meren, betul mungkin temennya jebol gitu kan nggak kerasa. Oke, gitu. semua tanpa latihan ya, tidak akan Jadi Kang Diki bisa untuk atlet juga tidak bisa berprestasi. Betul gitu. Oke, Edi gitu aja dulu ya.
Oh iya. Iya, makasih. Iya, silakan untuk yang lain 2514401. Masih ada waktu, Kang Diki pun sudah tampak kelelahan. Selamat malam para muda, halo. Halo, Iya, dengan siapa nih? dengan Rohedi. 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 Iya, Iya Di saya dari Pandeglang. Pandeglang. Iya, Oh iya, ya bagaimana? ya baik-baik aja lah. Ini acaranya apaan? Nggak, maksud saya itu Ya, bagaimana itu pertanyaannya, ada pertanyaan atau ada apa gitu, silahkan. Ini acara transdimensi, jadi obrolan antar dimensi. Jadi sebelum saya ngobrol-ngobrol hal yang lain, jadi kita bahas masalah-masalah yang aktual dulu lah sekarang gitu, tentang tenaga dalam, tentang tenaga metafisik. Mungkin ada ada yang mau ditanyakan. Ini Rohedi. Sekarang umurnya berapa tahun? saya Ya. usia 19. 19. Oh, saya panggil nama langsung aja ya. Iya. Soalnya tuaan saya. Iya, bagaimana? Maksudnya nanyanya masalah apa? Masalah apa aja, sok. Asal jangan jangan suruh ngelihat lah. Saya sekarang sedang kekurangan energi. Oh gitu. Nah, gini aja ya. Iya. Halo. Halo, sebentar ya. Jangan minta lagu Pada aja. siap. Oke, Sebentar ya. Rohedi kalau belum Sebentar ya. siap, Ya. Anda bisa Begini ya. Iya, ya. Apa sebabnya misalnya seseorang itu bertanya seperti itu? Soalnya ya dalam hal seperti ini, menurut saya kepentingan pribadi ini kan enggak. Ya. Kenapa? Ya misalnya saya mempunyai seperti tadi, siapa yang barusan nelpon itu? Siapa yang barusan telepon itu? Yang baru itu. Solihin. Kenapa gitu? Yang barusan sebelum saya ini. Oh iya, itulah. Banyak Iya. soalnya. Ya. Tapi kan menurut saya kalau maksudnya diisi dulu apa di mana dulu gitu maksudnya. Kan kalau secara materi misalnya ya berperan secara pribadi gitu ya. Secara istilahnya bermodal sendiri gitu bisa saja gitu. Bermodal Gak bakalan sendiri hilangnya, bagaimana? tapi kalau misalnya seandainya diisi sama orang lain pasti hilang. Ya, semacam begitulah. Iya. Ini dari telepon umum? Enggak. Iya. Tut, pluk kok gitu. Berisik ini. Oh, gitu. Tahu. Ya udah gitu dari saya ya. Itu aja. Yuk. Yo, makasih. Ya, jadi itu pendapat ya. Itu pendapat. Oke deh, makasih. Silakan 2514401. Selamat malam Pak Muda. Selamat malam. Halo, dengan siapa nih? Dengan Arif. Siapa? Manik. Ya? Arif di Arsa Manik. Iya. Oke, Iya. silakan Arif, satu pertanyaan saja ya. Mau nanya nih Kang Iya. Diki, soal teori waktu paralel. Pernah dengar? Saya pernah menjelaskan malah. Oh, itu apa benar ada gitu? Memang ya. Orang misal di sini ya, nasibnya tuh misalnya kecelakaan, tapi di paralel waktu lain orang itu bernasib baik gitu. Oh, ini waktu paralel itu ya, Iya. yang seperti di Superman, Lois and Clark gitu ya. Iyalah. Pernah nonton itu? Ya, nonton. Ya semacam begitu. Oh, kirain waktu paralel yang sebetulnya begitu. Oh, Yang sebenarnya begini, waktu yang kita lewati itu ada di dimensi khusus gitu. Jadi dimensinya itu paralel dengan kita. iya. Waktu itu ada dimensi khusus yang menyimpan, yang mememorikan, dan waktunya itu paralel dengan yang kita. Contohnya kita di 0, waktu yang lewat itu di negatif, dan waktu yang masa datang bisa di positif begitu. Ini tadi siapa namanya? Arif ya. Arif pernah ngimpi gini nggak? Pernah ngimpi ya? Mimpi suatu kejadian yang beberapa saat kemudian, bisa besok atau lusa atau kapan, itu kejadian yang Anda mimpikan itu kejadian gitu. Pernah nggak gitu? Warnanya gitu bukan mimpi ya. Ya. Kayak sekilas gitu. Kayak berangan-angan gitu. Tapi pas ada kejadian itu, kita berpikir kita pernah ngebayangin ini kok kejadian sekarang. Nah, kalau mimpi pernah nggak? Mimpi belum kayaknya. Suatu tempat atau suatu kejadian, ini tuh pernah keimpiin. Belum. Soalnya kalau itu udah lebih bagus lagi gitu. Kalau misalnya kau betul Anda bisa melakukan itu ya. Nah, Anda membayangkan gini. Oh, ini pernah saya bayangkan itu. Kalau misalnya itu kejadian, itu amat bagus sekali begitu. Bayangkan aja misalnya Anda kaya gitunya. Siapa tahu kejadian gitu, kasupata gitunya. Iya, misalnya pas kita masuk misalnya suatu tempat ya. Terus ada suatu kejadian di tempat itu. Kayak aroma terus kejadiannya warna-warna kayak gitu. Asal pernah terjadi gitu sebelumnya gitu. Itu fasilitas ya, Rif ya? Iya.
itu fasilitas tiap orang yang dapat menembus waktu. Dan jelas di sana bahwa waktu itu paralel. Dan keparalelan waktu itu bukan tidak mungkin bisa ini ya ditembus oleh manusia, bisa dengan teknik-teknik tertentu dan cara-cara tertentu. Tapi kan tidak secara fisik kan ya? Sebetulnya bisa dengan cara fisik, tapi energi yang digunakannya itu yang diperlukannya sangat besar sekali. Amat sangat besar sekali. Malah harus melebihi kecepatan cahaya. Kalau misalnya kita menggunakan teori Einstein ya tentang teori relativitas itu, yang E sama dengan MC kuadrat itu kan harus kecepatan cahaya itu minimal dan tidak bisa dalam atmosfer mungkin ya. Karena bergesekan langsung ical mungkin kitanya hilang begitu, hancur, lebur, berantakan. Nah, jadi ada tekniknya. Ada tekniknya. Kalau misalnya mau diajari nanti saya ajarin lah. Pengen? Ya sok atuh. Boleh. Oke, Arif itu aja ya. Kembali. Nah, silakan masih ada waktu 2514401. Anda bisa ngobrol langsung dengan Kang Diki dan sekali lagi Anda tidak bisa dideteksi langsung hari ini. Kang Dikinya khusus untuk hari ini. Hari ini aja ya. Oke, selamat malam Pak Muda. Halo. Halo. Dengan siapa? Dengan Artin. Di mana Artin? Di Ciamplas. Oke, silakan Artin. Artin Safari? Oh, artis namanya. Iya, sorry. Iya. Gini, Kang Diki. Iya. Saya tuh punya masalah. Saya kan punya saudara gitu ya. Saudaranya ini kandung atau dari gigir? Sepupu. Sepupu ya, gigir ya. Dia tuh suka ini apa? Sakit gitu. Suka kumat gitu penyakitnya. Kadang-kadang suka ngamuk-ngamuk gitu. Kalau lagi dalam keadaan segar tuh ya, biasanya dia penyakitnya tuh suka kumat gitu. Kalau justru dalam keadaan segar kumat ya? Gitu. Iya, tiba-tiba gitu. Terus pikirannya tuh suka kosong gitu. Taunya kosong dari mana? Dari pandangannya tuh dia suka apa? Kosong melompong gitu pandangannya. Kalau di apa tangan kita di kedepannya olohok gitu ya? Iya. Ya olohok bengong mata simeutun gitunya. Iya. Terus? Terus itu udah penyakitnya tuh udah lama ya, udah berapa tahun gitu. Terus diobatin sama dukun gitu ya. Udah sama dokter udah? Udah juga, udah di rumah sakit gitu. Udah di rumah sakit gitu. Udah dirawat di rumah sakit, tapi nggak sembuh-sembuh juga gitu. Sembuh-sembuh juga. Kalau misalnya kita panggil orang ke rumah buat ngobatin dia gitu ya, dia tuh udah tahu kalau orang itu mau ngobatin dia gitu. Terus? Kalau gitu yang ngobatinnya nyamar dong? Hah? Nyamar yang ngobatinnya tuh. Harusnya, tapi kok dia bisa tahu gitu loh. Oh gitu. Ya. Ngapain misalnya lo datang ke sini mau ngobatin gue ya gitu kan, dia suka ngomongnya gitu. Tak tahu aja gitu. Tuh katanya gitu ya. Suka ada yang ngikutin ngikutin dia dari belakangnya gitu. Tapi nggak kelihatan orang itu. Itu gimana sih cara pemecahannya gitu? Ini Artin juru bicara ya? Juru bicara. Yang sebelahnya yang mau tahu ya? Kita cuma gait aja biar cepet. Oke Tin, jadi pertanyaannya apa nih? Iya, jadi apakah mau nanya itu ya? Ya jadi cara penyelesaiannya tuh jadi gimana gitu? Beginilah. Kalau ada yang ngeherian mah herian dewe. Nah begini ya. Ini ciri-cirinya kalau yang diganggu ya. Ini ciri-cirinya kalau ada apa? Orang yang diganggu jin begitu ya. Begini. Dia itu bisa tahu terus kadang-kadang omongannya itu yang sebelumnya nggak pernah belajar dia itu bisa begitu. Itu ciri-cirinya. Tapi ada juga begini, orang-orang yang punya gangguan jiwa dan karena kebetulan ada sesuatu fasilitas yang dimiliki oleh orang itu bangkit. Contohnya indera keenamnya gitu kan. Lihat aja orang-orang yang ini, orang-orang yang gila ya. Orang-orang yang terganggu jiwanya yang suka di jalan yang sudah psikotik itu ya. Yang udah psikotik itu lihat aja yang sudah psikotik itu sehat-sehat kan. Sok aja lihat yang rambutnya sudah seperti reggae gitu ya, yang rasta atau seperti inilah Bob Marley gitu ya, rambutnya udah ini, yang di jalan yang suka telanjang gitu, itu sehat-sehat lihat aja. Sebab begini, karena terganggu, jadi ada suatu fasilitas di tubuhnya itu yang bangkit. Jadi semacam energi yang bangkit dan itu bisa kontak ya dengan orang lain gitu, bahkan bisa kontak pikiran gitu. Jadi kalau misalnya maksud apa-apa di orang itu sudah kontak duluan, ada itu yang begitu.
Tapi ada juga yang ini yang memang dibantu oleh makhluk gaib semacam begitu, diharewos gentu itu mau gini. Nah, pernah nanya nggak ke saudaranya ya? Pernah ada yang membisiki nggak gitu? Oh, kalau mau nanya sih takutnya dia tersinggung gitu loh. Oh gitu. Soalnya orangnya mudah tersinggung gitu kalau nanyain gimana gitu. Oh gitu, jadi belum pernah nanya ya? Belum. Umurnya berapa tahun yang terganggunya? Kira-kira 35 lah. 35. Oh iya, kepala 3 ya. Tapi sebelumnya dia nggak begitu? Sebelumnya dia nggak begitu sebelumnya. Sebelumnya normal aja ya? Iya, normal. Pada waktu umur berapa tahun dia begitu? Aduh, saya tuh lupa. Udah berapa tahun ya? Kurang lebih 8 tahun lah. 8 tahun, berarti waktu dia umur 27 gitu? Iya. 27-an ya? Iya. Ya kalau begitu, begini aja lah. Kalau bisa bawa fotonya. Oh. Ke sana ke Pasirwangi, kirimkan aja lewat surat lah. Oh iya. Kirim aja lewat surat fotonya. Kalau ada fotonya nanti coba telepon ke sana gitu. Kalau misalnya suratnya, atau misalnya datang langsung lah ke sana gitu sambil bawa fotonya. Itu bisa kita bantu lah. Kita lihat apa betul itu di ini. Sebab orangnya sekarang nggak ada kan? Orangnya nggak ada. Kalau misalnya ada orangnya, sekarang juga saya belum bisa bantu. Iya. Saya masih, tadi kan sudah diumumkan ya. Saya belum bisa bantu lewat dari jarak jauh untuk hari ini. Iya. Tapi mungkin untuk minggu depan insya Allah saya bisa lagi begitu. Bukan apa-apa, saya tadi sudah pakai energinya kebanyakan gitu. Jadi sekarang kekurangan energi. Ya. Oke, gitu aja Tin ya. Udah, ya makasih banyak Kembali. Oke. Silakan, masih ada waktu satu penelpon terakhir aja kan ya. Di 2514401. Oh ya sudah, ini. Anda masih bisa bertanya. Halo, malam Pak Muda. Halo, malam. Dengan Malam. siapa nih? Ini dengan Firda di sekolah. Iya, Mau nanya ini, saya Firda, punya ya? bapak. Firda. Iya, Firda. Di Sekeloa. Iya, di sekolah. Iya, silakan. Saya punya orang tua lah ya. Iya. Nah, dia tuh mimpi kedatangan orang tuanya. Oh gitu. Orang tuanya yang keberapa? Maksudnya ke berapa ke Kakek, atas gitu? kakek. Kakek dari orang tua. Iya. Berarti buyut Anda gitu. Bukan orang tua yang kakek, Pak. Kakek saya. Oh, kakek dari Firda. Maaf, ini Firda umurnya berapa tahun? 26, Mbak. 26. Oh, kalau begitu saya sebut langsung aja ya, sebab saya Iya. lebih tua. Ya. Nah, dalam mimpi itu diajari doa yang ada dalam kitab suci, Pak, kayak itu. Saya pengen tahu itu apa. Nah, waktu mimpinya itu pernah tanya nggak ke Bapak, terang nggak? Oh, terang sekali waktu itu diajak sekali. sholat. Kakek itu jadi imam, diajari doa itu. Iya. Waktu itu bapak belum hafal kan. Habis bangun tidur tahu langsung hafal itu. Iya, ngerti. Nah, begini, itu bukan roh ya. Ini Firda itu bukan roh. Sekali lagi itu bukan roh dari kakek. Oh ya. Sebab yang namanya roh itu sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan manusia atau dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Itu sudah urusan Allah. Itu ada di surat Al-Isra 85. Jadi bahwa yang namanya roh itu sudah urusan Allah dan tidak akan bisa lagi berhubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang masih hidup. Begitu. Dan itu biasanya kan tadi saya jelaskan tentang si Karin. Iya, Pak, saya dari situ nanya. Nah, si Karin, si setan Karin itu. Nah, jadi si jin Karin itu yang masuk ke mimpi gitu. Sebetulnya kalau misalnya kita olah kemampuan kita juga bisa masuk ke mimpi ya. Kita bisa memasukkan di dalam mimpi itu memori. Jadi kita bisa memasukkan memori ke dalam alam bawah sadar, tapi tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang yang kebetulan ini aja, mungkin itu ada si Karin iseng gitu ya. Jadi mungkin mau membantu, mungkin masih maksudnya baik, tapi di balik maksud baik itu ada sesuatu yang kita harus hati-hati. Nah, itu bisa ya. Kita bisa memasukkan memori lewat mimpi. Dan banyak sekali orang-orang yang punya ilmu, yang dapat dari mimpi, itu banyak sekali. Dan mungkin Bapak juga begitu prosesnya mungkin. Cuma tolong, itu sekali lagi, itu bukan ruh. Oh ya. Itu bukan ruh. Itu Karin. Jin yang menyerupai dari orang yang diikutinya dari lahir sampai sampai meninggal gitu ya. Dan yang namanya ruh itu tidak bisa lagi berhubungan dengan makhluk-makhluk yang masih hidup. Itu tidak bisa. Dan itu memang sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi itu bukan ruh. Oh ya, makasih itu aja, Pak ya. Iya, kembali. Ya, Assalamualaikum. Iya, sekali lagi pengumuman untuk murid-murid Hikmatul Iman. Latihan gabungan yang tadinya mau diadakan di STIEB tidak jadi
dan dipindahkan ke STKS. Jadi untuk tanggal 10 latihan gabungan diadakan di STKS di Dago ya, STKS. Ya sekalian kalau misalnya tolong diinformasikan ke murid-murid yang lain. Ya, ini ada yang nelfon ya. Oh enggak. Nah, sekali lagi buat tadi pengumuman lagi ya kan Diki ya. Dan sekalian pelatih-pelatihnya juga ya, pelatih ya utama sekalian juga. pelatih-pelatihnya juga ya. Harap hadir tanggal 10 Agustus hari Minggu di STKS kan Diki. Iya iya, nebeng pengumuman nih. Oke, masih ada yang mau telepon Satu ini? lagi aja lah. Satu lagi penelpon aja, masih ada waktu ya. Anda bisa masuk di 251441 dan sekali lagi Kang Diki hari ini ya mohon maaf ya untuk Anda yang pengen dilihat aura secara langsung dari sini. Jadi karena staminanya mungkin tadi telah mengerjakan sesuatu ya. Oke, Iwan hitung 3. Kalau nggak ada, Kang Diki pun akan segera mengakhiri acara ini. 1, 2, 3. 2, 3. Oke, para muda Bandung, sekian aja secara transdimensi yang diadakan setiap Kamis malam di Para Muda 93.9 FM. Dan rekan-rekan dari HI beserta Kang Diki mohon diri, mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Iwan undur diri beserta Evan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Station.